Nah, ini rakitan kita kali ini ya. Ini hasil hunting di marketplace Facebook. Jadi saya beli, kalau ada yang murah langsung saya beli ya. Nah, untuk ini paketan dapatnya prosesor, motherboard sama RAM. Nah, jadi saya kasih tahu dulu untuk prosesornya. Ini Core i5 4 bentar. Nggak bisa fokus dia. Core i5 4460T. Nah, ini tipe yang belakangnya ada T-nya ya. Ini biasanya lebih hemat daya, tetapi performanya di bawah standar yang tanpa T. Lalu untuk motherboardnya ini ECS H81. Ini slot SATA-nya di sini ya. Untuk USB-nya juga di sini, jadi nanti pasti agak melintang di sini. Lalu untuk port-portnya seperti ini. Sudah ada USB 3-nya 2, ada HDMI-nya juga, ada VGA portnya. Untuk RAM-nya ini dapatnya 2 keping, tapi beda-beda ya ini ya, tapi aman lah. Ini untuk 2 keping 16 GB, 16 keping 2 keping 8 GB 2 keping, jadi total 16 GB. Nah, kayak gini ya. Ini malas saya copot-copot lagi. Lalu ya ini untuk ini harganya 600.000. Lalu SSD SATA ini dari Adata ya, 120 GB. Ini harganya kemarin 200.000. Untuk Sentinel Sentinelnya kalau nggak salah saya di sekitar 95-an, 95 atau 90 lah, masih 90 ke atas. Ini lalu untuk ini prosesor, aduh salah dulu nih, kelamaan nggak ngonten kali ya kayaknya. Untuk power supply-nya, ini power supply-nya dari Deepcool DN500. Ini saya beli second juga, pokoknya ini semuanya saya beli secondnya, nggak ada yang baru. Ini dapat di harga kemarin untuk kalau nggak salah 250 atau 200.000 ya, anggaplah 200.000, kalau seharusnya sih 200.000 ya, seingat saya, soalnya kemarin tuh bareng sama barang yang lain, jadi saya agak lupa. Tapi kalau di total sih harusnya 200.000 ya. Ini nego-nego ya, awalnya dia naruhnya 250, terus saya beli 2 barang tapi saya minta nego. Nah, jadi ya dapatnya ini di 200.000. Lalu untuk bentar saya ambilkan dulu PGA card-nya ya. Nah, ini PGA card-nya dari Asus. Ini pakai power pin 6 pin. Nah, ini PGA card-nya serinya GTX 960 yang varian 2 GB. Ini dapat di harga 700.000. Nah, agak berdebu ya, nanti kita sambil bersihkan sebelum dipasang. Oke, udah itu aja kali ya. Nanti casing waktu sudah terpasang aja kali. Langsung kita lanjut ke pemasangan. Oh iya, untuk ini CPU coolernya saya dapat yang biasa, yang bawaan prosesornya itu yang stok coolernya. Jadi saya beli CPU cooler ini. Nah, saya beli ini kemarin, saya lupa harganya ya. Karena ini nggak harus ya, nggak wajib, kecuali kalian nggak punya stok coolernya, nggak dapat stok cooler baru ini wajib. Tapi kalau misalkan masih punya stok coolernya, ini nggak wajib sih. Kemarin kalau nggak salah saya beli baru ini 80.000 kalau nggak salah, anggaplah 100.000. Nah, jadi nanti totalin aja. Oke, kita lanjut ke pemasangan langsung aja kali ya, atau langsung ke pengetesan aja kali, karena nanti terlalu panjang videonya.
Oke, lanjutlah. Nah, jadi ini penampakannya ya, sesudah selesai dirakit. Ini untuk casing kita pakai casing dari Armageddon. Ini saya beli second juga. Kemarin kalau nggak salah 150.000 sama pen-pennya ini ya. Pennya nggak tahu nih, beda-beda mereknya. Nah, jadi kayak gini ya hasil rakitannya. Kalau kabel-kabel itu maaf lah kalau berantakan. Oke, kita coba hidupkan dulu ya. Oh, ternyata ini RGB walaupun pen depannya cuma ada 2, di belakangnya ada 1. Oke lah, ini saatnya kita lakukan pengetesan ya. Oh iya, untuk ini bentar. Nah, untuk depannya ini masih nyala ya. Untuk lampu RGB depannya masih nyala dan bisa digonta-ganti. Jadi ya lumayan worth it lah dengan harga 150.000. Langsung aja kita ke pengetesan benchmark dan gamenya langsung. Penampakan di CPU Z dan GPU Z. Oke, kita ke CPU Z dulu. Untuk prosesor tadi ya, Core i5 4460T. Nah, ini maksimal TDP-nya cuma 35 watt. Kalau yang seri tanpa T biasanya di sekisaran 60-an kalau nggak salah, 65. Lalu ini codename-nya Haswell, soketnya H81 ya. 1150 LGA 1150. Lalu untuk core-nya ini sama sih seperti yang tanpa T ya, 4 core 4 thread. Yang membedakan tuh biasanya GHz ini nih, apa ya namanya nih ya, speednya lah, ini lebih rendah biasanya karena dia hemat daya kan. Lalu untuk motherboardnya ini mereknya ECS 81, PCI Express-nya masih PCI Express 2. Untuk RAM-nya ini 16 GB, speednya di 1600. Kita tes benchmark, lalu sambil benchmark kita ke GPU Z. Untuk GPU Z-nya GTX 960, mereknya Asus, sudah GDDR5, VRAM-nya 2 GB, GPU clock 1228, memori clocknya di 1800, bus clocknya di 1291. Ini hasil untuk di single threadnya di 222,7. Lumayan rendah untuk generasi 4 ya. Core i5 generasi 4 itu lumayan rendah. Lalu multi threadnya juga cuman di 803,8. Coba kita compare sama, ada nggak ya sini Core i5 yang nggak ada ya. Core i5 nya yang versi biasa adanya cuman Core i5 Gen 7 ya, jelas jauh beda ya, kayak gitulah. Mungkin kalian bisa cek video saya yang lain yang memakai Core i5 tanpa T ini ya, embel-embel T nya ini. Oke, kita lanjut ke pengetesan di Heaven benchmark dan superposition benchmark. Nah, ini untuk hasil skor di Unigine Heaven benchmark. Untuk settingannya ya, ini high, quality high 1080, anti apa sih, aliasing apa itu, kali 8, lalu tessellationnya normal. Untuk FPS rata-rata ada di angka 39,6, skornya di 997, minimal FPS di 15,4, maksimal FPS di 85,6. Untuk PGA nya ini suhunya masih lumayan ya, lumayan panas sih kalau 74 ini. Tapi kalau masih di bawah 88 lah, anggap di 88 biasanya kalau saya itu
masih aman lah kalau di bawah itu. Tapi kalau sudah di atas 88, 85 ke atas itu sudah ya wajib direpasta ulang, sama kalau ada thermal pad pakai thermal pad. Oke, kita lanjut ke pengetesan di superposition benchmark. Jadi ini hasil di superposition benchmark. Ini settingannya 1080p medium untuk hasil fps minimal di 30,15, maksimal di 47,52. Lalu untuk skornya dapat di 4964. Nah, untuk settingannya itu ada ya, silahkan dibaca aja. Suhu maksimal di 76. Nah, ini lumayan bagus ya untuk PG akadnya, karena setahu saya GTX 960 ini di atas dari GTX 1050 yang varian 2 GB. Oke, kita lanjut di pengetesan game ya. Kemungkinan ini gamenya saya tes mungkin 3 saja supaya tidak memperpanjang video, karena dengan spek seperti ini juga game-gamenya juga nggak bisa game-game yang agak berat ya. Jadi saya coba di game yang agak ringan, berat, dan yang sedang lah. Nah, jadi nanti kayak gimana hasilnya itu bisa jadi patokan buat kalian ya semuanya ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan game. Nah, ini pengetesan di game Forza Horizon 5. Untuk teman-teman, disclaimer dulu, ini untuk gamenya saya taruhnya di harddisk untuk sekedar pengetesan aja. Jadi saya taruhnya di harddisk. Kalau jadi teman-teman yang mau ngerakit, siapin harddisk minimal 500 GB buat main game-game offline yang agak gede. Kalau yang kecil-kecil mungkin masih muat di SSD-nya ya. Nah, jadi ini untuk settingannya medium, tapi ya nanti di akhir pengetesan benchmark game Forza Horizon ini biasanya ada muncul settingan lengkapnya. Untuk FPS saat ini masih di angka 30-an ya, masih worth it untuk dimainkan. Untuk pemakaian prosesor sama GPU-nya, CPU dan GPU-nya itu sudah di atas 90-an, kadang sampai di 100. Lalu untuk daya yang dipakai, karena ini hemat daya ya untuk CPU-nya, jadi ini cuman mentok-mentok di 172 watt pemakaiannya. Nah, ini hasil lengkapnya ya. Ini medium, settingannya medium, presetnya. Nah, ini seperti inilah, kalian bisa lihat. Nanti kalau misalkan agak kurang FPS-nya, kalian butuh FPS yang lebih tinggi, mungkin ada beberapa settingan yang disesuaikan lagi untuk mungkin dijadikan low atau gimana, itu kalian lah yang pakai yang seenaknya kalian lah, senyaman kalian main gamenya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya, Assassin's Creed Odyssey. Oke, ini gamenya yaitu Assassin's Creed Odyssey. Ini settingannya low ya, grafik quality-nya low. Untuk FPS saat ini masih di angka 40-an. 40 ya, lumayan tinggi lah kalau di atas 30 ini ya. Kalau misalkan kalian mau lebih bagus lagi, mungkin bisa dinaikkan grafiknya ke medium, tetapi FPS-nya pasti akan ke agak turun daripada ini, mungkin di kisaran 30-an. Jadi menurut saya nyamannya di grafik low aja ya, karena ini sudah 1080 juga, sudah full HD juga, di low juga masih nyaman lah. Nah, ini untuk hasil
detailnya minimal fps di 19, maksimal di 67, fps rata-rata di 45. Lalu untuk settingannya 1080, ini off, low, full screen, ini 100%. Ini kebetulan monitor saya pakainya LG yang 22 in, refresh rate-nya cuman di 75, karena monitor saya yang kemarin itu dibeli orang, jadi terpaksa pakai monitor yang ini dulu. Sementara saya mau ngumpulin dananya dulu buat beli monitor yang agak gede dan refresh rate-nya yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke game terakhir, yaitu Far Cry 6. Ini untuk pengetesan di game terakhir, yaitu Far Cry 6. Nah, untuk game ini memang agak berat ya gamenya. Ini saya pakai settingan 1080, grafiknya low, fps nya tadi drop sampai ke 10-an. Ini rata-ratanya masih di 30-an sih. Nah, jadi untuk game ini lumayan berat. Biasanya dia lebih ringan kalau memakai dari dari AMD untuk VGA card-nya. Misalkan kayak RX 460 atau RX yang 460 lah paling minimal. Nah, seperti ini untuk settingan detailnya, kita bisa cek nanti ya. Ini settingan detailnya. Nah, minimal fps nya bahkan sampai di 9, maksimal cuman di 38, rata-rata di 31. Mungkin kalau kalian mau fps nya tinggi bisa main di 720p. Nah, ini karena di sini ya, ini VRAM yang dimintanya itu sampai 3 GB, hampir 3 GB, sedangkan yang punya kita cuman 2 GB. Jadi masih kurang untuk spesifikasinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga saja saya bisa sering-sering upload lagi ya, karena kadang saya itu kebanyakan kerjaan di luar, jadi nggak sempat bikin video atau ya konten-konten kayak gini. Sebenarnya saya banyak beberapa yang sudah saya rakit, yang sudah terjual, bahkan yang pesanan orang, tapi sayanya tidak sempat memvideo. Jadi mohon maaf kalau channel ini jarang upload. Semoga saja bisa lebih sering upload dan banyak yang nonton, jadi saya lebih semangat lagi buat bikin konten-kontennya. Buat teman-teman kalau ada saran atau apa silahkan komen. Semoga saja saya bisa kabulkan permintaan kalian. Oke, see you next time, next video, next konten. Sampai jumpa, terima kasih.